Badan Pusat Statistik atau BPS merilis pada semester 1 2024, Indonesia telah mengalami deflasi 2 kali berturut-turut, yaitu pada bulan Mei dan Juni. Pada Juni 2024, tingkat deflasinya sebesar 0,08% secara bulanan. Deflasi ini lebih dalam jika dibandingkan dengan deflasi pada bulan Mei 2024 sebesar 0,03%. Lalu bagaimana pantauan harga bahan pokok pasca deflasi? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung yang saat ini berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat pagi Sufi. Sufi, sejauh ini bagaimana pantauan harga bahan pokok jika kita berbicara soal deflasi di bulan Juni yang ternyata memang bawang merah, ayam ras, kemudian tomat masih menjadi komoditas utama penyumbang deflasi? Iya, selamat pagi Alfian. Hari ini saya akan membawa informasi yang menggembirakan bagi para ibu rumah tangga. Karena memang dari Pasar Minggu Jakarta Selatan, data yang kami himpun berhasil mendapatkan informasi bahwa sejumlah harga bahan pangan mengalami penurunan. Bahkan kita bisa sebut penurunan yang cukup signifikan. Di mana berdasarkan data yang tadi saya peroleh dari sejumlah pedagang menyebut bahwa memang harga bahan pangan diantaranya adalah sayur mayur mengalami penurunan bahkan hingga setengah harga. Artinya penurunan ini tentunya merupakan sebuah kabar gembira bagi Anda yang biasa mendengar bahwa selalu terjadi kenaikan harga setiap kali pemerintah mengumumkan angka inflasi. Namun kali ini pemerintah memang mengumumkan adanya deflasi dan ternyata harga bahan pangan berupa sayur mayur mengalami penurunan setengah harga. Contohnya saja Alfian, pada harga tomat yang biasanya dijual sebesar Rp20.000 per kilogramnya, pada hari ini dijual seharga Rp10.000 saja. Artinya terdapat sekitar penurunan harga hingga setengah dari harga normal. Dan menariknya penurunan ini tidak terjadi pada hari ini saja, namun sudah turun secara bertahap sejak 2 pekan yang lalu. Nah, selain harga sayur mayur yang mengalami penurunan hingga setengah harga, terjadi juga penurunan pada harga cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah yang biasanya menjadi momok menakutkan, terutama bagi para penyuka pedas ketika harga cabai rawit merah atau cabai keriting mengalami kenaikan bahkan biasanya melambung tinggi. Dan pada hari ini data dari para pedagang di Pasar Minggu menunjukkan bahwa harga penjualan dari 1 kilo cabai merah keriting adalah sebesar Rp45.000. Sebenarnya Alfian, kalau kita menyebut ini terjadi kenaikan tapi tidak signifikan, meskipun pada kenyataannya pada saat normal sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai harga yang turun karena biasanya cabai bisa mencapai sekitar Rp60.000 per kilogramnya. Namun pada komoditas cabai merah keriting ataupun juga cabai rawit merah ini memang terjadi kenaikan yang tidak signifikan sebenarnya karena pada saat Idul Adha harganya adalah per kilogram Rp40.000 hingga Rp45.000. Untuk lebih jelasnya, Rp45.000. Agak sedikit batuk karena memang berada di sekitar penggilingan cabai yang cukup membuat saya batuk-batuk. Tapi kita langsung tanya karena hari ini saya tidak mau merusak kebahagiaan dari ibu rumah tangga yang mendengar kabar bahwa terjadi penurunan harga, terutama di harga sayur mayur dan juga komoditas pangan lainnya. Seperti telur yang tadinya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram pada hari ini, bahkan sejak 2 pekan yang lalu sudah turun menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Saya akan bertanya langsung kepada pedagang sayur yang ada di Pasar Minggu untuk menanyakan lebih detail lagi harganya turunnya berapa, kemudian mungkin mengalami kenaikan yang tidak signifikan tadi berapa banyak. Ada Pak Alamijan. Kita ganggu sedikit meskipun sedang melayani pembeli ya. Selamat pagi Pak Alamijan. Selamat pagi Mbak. Pak Alamijan, mungkin bisa diinformasi tadi saya sudah infokan bahwa terjadi penurunan yang cukup drastis pada penurunan drastisnya itu yang paling besar di komoditas sayur apa? Kol, kacang panjang, sama brokoli, kembang kol gitu. Turunnya jadi berapa? Dari berapa Pak? Kacang panjang dari lebaran 30 sekarang jadi 13.000. Ini penurunannya cukup drastis begitu ya Pak ya? Lebih dari setengah bahkan ya. Nah itu turunnya langsung berubah begitu saja atau bertahap dari Tahap. Dari 30 terus turun 5.000, 2.000, 3.000 itu tiap hari.
Bagi pedagang, Iya menguntungkan karena kita bisa melayani pembeli yang kecil-kecil misalnya 5.000, 3.000 itu bisa. baik, berarti bagi pedagang menguntungkan begitu. Kita sekarang langsung tanya kepada pembeli karena kebetulan ini ada pembeli di sini. Halo, assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Yati, Ibu Yati. Ibu Yati hari ini pergi ke pasar ada yang berbeda, mungkin ada kabar gembira? masih sama aja ya harganya. Sama aja. Yakin Bu. Tadi Pak Lamijan bilang ada penurunan harga. Ya mungkin ini kali, cuman ini kan belum ini ya, masih baru ini, belum ketahuan harganya. Oh, berarti harus kasih tahu. Ya, ya Oke. turun 2.000. Turun ya, Bu? Ya, turun. Oke, bagi Ibu sebagai pembeli bagaimana dengan penurunan harga? Kabar yang menggembirakan atau Ibu justru menjadi kecewa, Bu? Ya alhamdulillah ya sedikit mengembirakan ya. Kayak saya kan dagang nasi uduk nih kecil, jadi lumayan lah agak turun gitu. Oke. Kalau harga turun berarti artinya Ibu membeli lebih banyak atau bagaimana? Ya biasa aja sih belinya. Kenapa, Bu? Ya buat modal inian aja udah, belanja hari ini buat besok gitu. Oke, jadi nggak berani nyetok ya? Oke, terima kasih Ibu. Ya, Alfian dari sini saya bisa menginfokan memang beberapa komoditas pangan terutama sayur mayur mengalami penurunan yang paling drastis mencapai 50%. Kemudian penurunan ini ternyata merupakan kabar gembira bagi pedagang ataupun juga pembeli. Meskipun ternyata dari pihak pembeli tidak berarti jadi membeli begitu banyak bahan-bahan atau jadi membuat stok begitu pada komoditas sayur mayur ini karena memang penggunaannya atau pembeliannya biasanya mereka tetap melakukan secara harian saja. Alfian. Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.